filosofi. Bangga saya sampai Tegal kalau wong Tegal, bangga saya sampai Purwokerto kalau orang Purwokerto, karena ketemu sama kita akan bangga masuk surganya Allah. Tapi metodenya mudik, dipadatkan, dijubelkan program kita dalam ibadah. Contoh, ini Ramadan, ya ayo yang puasa kita puasa, yang traweh kita full traweh, yang Quran ayo baca Quran, yang horizontal ayo dengan tetangga yang baik, yang punya harta ayo berbagi dengan sesama. Terus dipadatkan, dan dipadatkan, maka muncul kata-kata mudik untuk apa? Mencapai nilai bahagia di hadapan Allah Subhanahu. Maka malam ini saya bangga itu karena masjidnya rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Al-ayah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama amma ba'du. Ibu bapak, adik-adik, hadirin wal hadirat, peserta jamaah sholat isya dan tarawih malam yang ke-24 Masjid As-Sa'adah, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Yang mudah-mudahan seluruh amaliyah fardu dan sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sehat semua, ibu-ibu? Ini kok muknahnya masih yang dulu aja, ini nggak ada yang baru, ini gimana ini? Baru ya? Ya. Nih bapak-bapak pecinya masih peci yang lama semua, ini nggak ada yang baru. Padahal kan penutupan pengajian kemarin disampaikan salah satu wujud bangga dan bahagia akan datangnya Ramadan, persiapannya adalah menghias diri. Pertama badannya, mandinya yang bersih, pakai ringso apa sampo kira-kira itu. Pakai ringso biar rontok sekalian ya. Sabun colek. Yang kedua pakaiannya yang baru. Wah, kalau ibu-ibu muknahnya baru. Itu salah satu. Karena ngambil cerita ada seorang preman namanya Kosim. Wah. Ya wong nama ini kok gitu. Ketepatan aja ada namanya Kosim. Ini ada istrinya, kok suami saya yang disebut ya. Padahal nama di kitabnya Pala Muhammad itu namanya. Preman ini insaf
Ketika tahu Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan rahmat, dihiasinya diri mandi taubat, pakai pakaian yang baru, sarung baru, koko baru, peci baru, sajadah baru, taubat di bulan Ramadan, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu, karena ini bulan ampunan. Itu yang kemarin. Ibu bapak yang saya hormati, bahwasanya komunitas ibu bapak jamaah Masjid As-Sa'adah ini benar-benar mempersiapkan diri, berjubel berjibaku untuk mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Karena ini akhir Ramadan, budaya dan tradisi Indonesia itu ada yang namanya mudik. Tahu mudik ibu-ibu? Apa itu? Pulang kampung ya. Walaupun saat ini memang dilarang oleh pemerintah mulai nanti malam tuh 00.200 pemerintah melarang warga DKI Jakarta untuk ke Jawa, untuk ke Sumatera dan beberapa provinsi yang ada. Saya nggak akan bahas itu karena itu polemik yang menjadi gejolak di tengah masyarakat. Karena yang namanya mudik, silaturahim lebaran itu tradisi dan budaya, kulturalisasi yang nggak bisa dilawan. Tapi 2 tahun ini kita tidak bisa mudik, tidak bisa silaturahim seperti biasa. Maka saya nggak akan bahas yang ini. Tapi yang saya sampaikan, apa sih urgensinya mudik? Urgensi ki opo? Saya salah ngomong. Apa urgensi gitu Pak? Pentingnya mudik itu apa? Ramadan yang lalu mungkin juga saya sampaikan, mudik itu bahasa Arab ibu bapak. Kalau Ustadz Ahmad Fatoni dulu ketika di pondok nasrif, af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan muf'ilun muf'alun af'ilat tuf'il muf'alun muf'alun, adoko yudiku idokotan wa mudokon fahuwa mudikun wadaka mudokun adiklah tudik mudokun mudokun. Ada kata-kata fahuwa mudik. Artinya mudik adalah berjubel, berdempetan, macet, padat, merayap, tapi dipaksa untuk pulang kampung. Ini kita lagi nggak bahas pandemik. Kita bicara 3 tahun silam. Kalau kita nonton di televisi ini, maaf, karena ini kebanyakan orang-orang Jakarta ini, apalagi wong Pandeglang ini, nggak ngerasain madet, berjubel, padat, merayap di jalur Pantura. Kalau sudah ngomong padat merayap jalur Pantura, Bu, setengah hari, 1 hari, 2 hari itu diem di dalam tol. Ini Bos Agus pernah ngerasain sebelum kaya, tapi ya sekarang udah kaya lah, enggak lah, tinggal naik pesawat. Itu kalau sudah madet ibu bapak, diem di atas mobil itu, Bu. Maaf, bisa kencing di dalam mobil itu ibu-ibu. Tapi rasanya bangga. Pokoknya apapun yang terjadi saya kudu pulang. Saya pingin ketemu ibu bapak, saya kepingin ketemu orang tua. Kalau suami saya pingin ketemu istri, saya pingin ketemu anak, saya pingin bersengkerama dengan mereka. Apa? Mencapai nilai kebanggaan, mencapai nilai bahagia. Karena yang namanya bahagia itu mahal. Maka dengan adanya berjubel mudik itu nggak peduli, yang penting sampai tujuan. Ini filosofi saudara sekalian. Kalau kita tahu tujuan akhir kita adalah surga, tempat bangga, tempat bahagia, maka ayo mumpung di dunia kita harus mudik. Halo? Ini dengerin gak sih ini kira-kira? Mic-nya jelas gak sih? Ya wis kalau jelas. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini filosofi. Bangga saya sampai Tegal kalau wong Tegal. Bangga saya sampai Purwokerto kalau orang Purwokerto. Karena ketemu sama, kita akan bangga masuk surganya Allah. Tapi metodenya mudik, dipadatkan, dijubelkan program kita dalam ibadah. Contoh, ini Ramadan. Ya ayo yang puasa kita puasa, yang traweh kita full traweh, yang Quran ayo baca Quran, yang horizontal ayo dengan tetangga yang baik, yang punya harta ayo berbagi dengan sesama. Terus dipadatkan, dan dipadatkan, maka muncul kata-kata mudik untuk apa? Mencapai nilai bahagia di hadapan Allah Subhanahu. Maka malam ini saya bangga itu karena masjidnya rame. Full padat, tapi mungkin kalau hujannya sebelum maghrib ya saya nggak tahu juga itu Pak, saya nggak tahu itu. Maka insya Allah ini malam semua masuk dalam ayat yang tadi saya baca. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti akan ada kelompok-kelompok manusia yang masuk surganya rombongan. Kayak contoh rombongan Masjid As-Sa'adah yang memang kalau Ramadan full sholat tarawihnya, kalau siang melakukan puasa, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga rombongan itu sampai ke depan pintu surga, wa futihat abwabuha, kemudian pintu surganya dibuka, wa qala lahum khazanatuha, kemudian penjaga pintu surga ngomong. Pertanyaannya, kira-kira penjaga pintu surga siapa namanya? Siapa? Ridwan tukang es batu. Siapa penjaga surga? Ridwan. Emang temenmu apa? Saya aja kalau manggil Ustadz Fatoni nggak berani loh namanya. Ketua Masjid As-Sa'adah siapa namanya? Patoni. Saya nggak berani loh Bu. Itu baru Pak Patoni loh. Pasti saya pakai Ustadz Ahmad Fatoni. Kalau hanya Kosim saya berani. Itu siapa ya tadi yang pegang telepon? Kosim. Nggak berani saya itu. Siapa malaikat penjaga surga? Siapa namanya? Malaikat Ridwan. Ridwan. Tukang galon apa? Sudah pernah kenalan apa belum? Gini. Kenalannya orang ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah dengan para malaikat itu minimal salam atau baca al-fatihah. Maka ibu bapak kalau habis sholat salam kepada para malaikatil muqarrabin, summa ila jam'il malaikatil muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu yang terkenal 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rok, Mungkar, lan Nakir, Rokib, Ngatid, Malik, Ridwan. Itu ibu Fatihai. Malaikat muqarrabin ya Allah al-Fatihah. Kalau enggak assalamualaikum ya malaikat Ridwan, ojo lali karo aku, jangan lupa dengan aku. Ulah poho ke abdi ke calon surga. Al-Fatihah. Minimal sampai sana sudah kenal. Sudah Fatihah apa belum Bu? Ya kalau sudah alhamdulillah. Penjaga surga malaikat Ridwan ketika nanti kelompok wasiqal ladzina taqaw rombongan dari Masjid As-Sa'adah wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Apa kata malaikat Ridwan? Salamun alaikum, salam sejahtera. Tibtum alaikum, beruntung banget bagimu sampai ke dalam surga. Fadkhuluha khalidin. Ayo masuk. Kamu masuk selamanya di alam surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takwa seperti orang-orang yang malam ini. Insya. Maka pelajaran pertama, ayo mumpung hidup kita bikin mudik.
filosofi mudik, tradisi dan budaya pulang kampung kita ambil untuk mencapai bangga dan bahagia ketemu keluarga, sama bangga dan bahagia akhir yang selama-lamanya ada alam sorga. Ayo kita padatkan kehidupan ini dengan ibadah. Ada dua ibadah, ada vertikal dan horizontal. Allahumma sholli ala Muhammad.